Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sedang jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini tanggal 11 Juli 2024. Masih bertemu dengan saya Yohana Yunani di Gemar Online. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur sekali hari ini dan saya terberkati firman Tuhan. Saya belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan bacaan Gemar ya saudaraku. Saya terberkati di dalam Mazmur 140 ayat 2. Demikian bunyinya. Luputkanlah aku, ya Tuhan, daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema hari ini saya beri judul adalah mohon pertolongan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seringkali dan setiap hari yang kita hadapi, yang kita jumpai, bukanlah orang-orang yang baik-baik saja, bukanlah orang-orang yang rendah hati saja, bukanlah orang-orang yang penuh kasih saja. Nah, seperti yang dialami para pemazmur saat itu, di mana pemazmur mohon pertolongan Tuhan. Ini suatu hal yang sangat serius yang dihadapi. Dunia tidak baik-baik saja. Dunia tidak bersahabat. Dunia tidak sedang aman-aman saja. Maka pemazmur saat itu sungguh-sungguh mohon pertolongan Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan, mohon perlindungan Tuhan. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dunia kita, sekitar kita banyak yang berpengaruh, banyak yang mempengaruhi. Kita haruslah selalu waspada, selalu kita mohon pertolongan Tuhan. Yakinlah dengan pertolongan Tuhan, Tuhan mampu turut campur tangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekeliling kita, lingkungan kita ya, kondisi-kondisi seperti ini seringkali tidak kondusif ya. Bahkan kejahatan ada di mana-mana. Bahkan kejahatan ini juga membahayakan anak-anak kita, mental kita, perilaku kita, mempengaruhi semuanya itu. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita dalam menanggapi semuanya ini, menghadapi semuanya ini, kita selalu mohon pimpinan Tuhan. Tidak hanya mengandalkan diri kita sendiri, tidak mengandalkan kemampuan kita sendiri, tetapi andalkan kepada Tuhan. Bahwa hidup kita ini tidak akan mampu tanpa pertolongan Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, baik kejahatan ini, saudaraku, bisa mempengaruhi akhlak dan mental anak-anak kita. Bisa mengakibatkan hal-hal yang negatif pengaruhnya. Kalau tiap hari kita berhubungan di lingkungan yang tidak baik, penjahat-penjahat itu selalu mengganggu kita, maka bisa mengakibatkan mental kita juga terpengaruh, kesehatan kita juga terpengaruh, apalagi terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita. Maka mari sebagai orang tua, sebagai keluarga, mari kita lebih berhati-hati, lebih waspada untuk memberikan perlindungan, bimbingan moral mental kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, bahkan anak-anak yang masih sekolah, masih kuliah, masih dalam perlindungan kita. Mari kita arahkan, kita didik dengan baik. Supaya apa? Supaya mental dan akhlak anak-anak kita itu akhirnya tidak jatuh ke dalam dosa. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya sangat senang sekali mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa kehidupan kita
perlu sekali dalam penyertaan Tuhan, ya. Perlu sekali dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu apapun yang kita hadapi, apapun pergumulan kita di tengah-tengah dunia yang serba jahat ini, mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena dengan mengandalkan Tuhan, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, pasti kita ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah yang kesulitan apapun, ancaman, bahkan berada di tengah-tengah yang himpitan sekalipun, tetaplah kita berharap kepada Tuhan, berseru dan memohon pertolongan Tuhan. Seperti pemazmur, harapan pemazmur hanya kepada Tuhan untuk bisa meluputkan dan menjaga bangsanya dari manusia yang jahat yang ingin menguasai mereka. Pemazmur tidak hanya berharap, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung dengan kemampuannya sendiri, tidak bergantung dengan kekuatannya, tetapi pemazmur berharap hanya pada Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Mari kita yang anak-anak Tuhan, apapun pergumulan saudara, di tengah-tengah orang yang jahat pun jangan putus asa. Jangan melarikan diri dari kenyataan. Tetaplah berseru dan berharap untuk menghadapi kehidupan ini sampai titik akhirnya. Yakin dan percaya pertolongan Tuhan itu indah pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Oleh karena itu yang saudara dikasih Tuhan, kita ini adalah manusia yang lemah, tetapi kita dikuatkan oleh karena kasih Tuhan. Kita tidak mampu, kita dimampukan oleh Tuhan. Kita tidak berdaya, kita dikuatkan, dipimpin, ditolong oleh Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan ya saudaraku, bahwa firman Tuhan ini menguatkan saya. Apapun pergumulan kita, apapun di sekeliling kita, jangan putus asa, tetaplah percaya dan berharap hanya pada Tuhan saja. Kita mempunyai mempunyai Tuhan Yesus yang sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Mintalah pertolongan Tuhan, mintalah pimpinan Tuhan di saat-saat terjadi himpitan, kekerasan, pergumulan yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak mampu, bahkan down sekalipun. Yakinlah bahwa kasih Tuhan mampu mengubah, kasih Tuhan mampu menguatkan, dan tangan Tuhan yang penuh kasih mampu menjamah saudara apapun pergumulan saudara ya Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Mari kita orang-orang yang percaya pada Tuhan tetap andalkan Tuhan, yakin dan percaya kita dipimpin oleh Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini sampai di sini kiranya memberkati Bapak Ibu saudara semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami mohon pengampunan Tuhan. Kalau selama ini saya berharap, saya bergantung hanya kepada manusia, saya berharap tidak sepenuhnya pada Engkau ampuni. Tetapi dengan firman Tuhan ini, kami hanya mau berharap pada Tuhan Yesus saja. Kami mau berharap kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus. Kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Apapun pergumulan saya, apapun pergumulan saudara, yakin dan percaya, minta pertolongan Tuhan, dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan menolong kita di tengah-tengah kekerasan dunia, di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah tekanan, di tengah pergumulan. Kami yakin dan percaya Engkau tidak tinggal diam. Kami percaya kasih-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kemampuan kita. Kami tidak mau berharap hanya pada manusia. Manusia mengecewakan, manusia bisa
membohongi kita, tetapi kasih Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan sempurna. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Tuhan menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, seluruh kehidupan kami melalui firman ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah kekerasan, di tengah kehimpitan, di tengah malapetaka yang mengganggu kehidupan kita, bahkan membuat kita tidak nyaman di dunia ini, tapi kami yakin dan percaya bersama Tuhan Yesus ada sukacita, bersama Tuhan Yesus ada pertolongan. Berkati ya Tuhan semua anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini. Haleluya, terima kasih, amin. Selamat pagi, selamat bergemar, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.